Prayogo, apa kau sudah bosan hidup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor. Jumpa lagi kawan bersama KJD TV, channel nostalgia tontonan zaman dulu yang dikemas jadi alur cerita film. Setelah kemarin kita selesaikan, kita rangkum film Saur Sepuh, kali ini kita akan lanjutkan dengan film yang lain lor. Dan pastinya masih bertemakan kolosal zaman dulu. Di film ini menceritakan sosok manusia setengah siluman yang sakti mandraguna berwujud nenek-nenek tua yang sangat menyeramkan dan akan menyerang siapa saja yang melawannya. Inilah dia, Mak Lampir dalam kisah Misteri Gunung Merapi. Di masa kerajaan Demak, tersebutlah suatu perguruan sesat yang dipimpin seorang wanita tua yang sangat sakti bernama Mak Lampir. Dalam kisahnya, Mak Lampir tidak bisa mati karena menguasai ajian Kalapralaya Braja, sebuah ilmu kadikdayaan tingkat tinggi, gabungan antara Rawa Rontek dan Brajawaloya. Di dunia ini tak ada seorang pun yang bisa membunuhku. Di suatu malam bulan purnama, para murid perguruan Anggrek Jingga sedang melakukan ritual persembahan seorang bayi kepada pujaannya, yang dipimpin langsung oleh guru perguruan itu, yaitu Mak Lampir. Murid-muridku, di dunia ini tak ada seorang pun yang bisa membunuhku. Sementara itu di kerajaan Demak, Raden Patah tengah mengadakan pertemuan dengan para dewan dan sesepuh kerajaan, yang juga dihadiri langsung oleh Sunan Kudus. Pertemuan itu membahas tentang adanya perguruan sesat yang dipimpin Mak Lampir. Syekh Sunan Kudus. Raden Patah beranggapan bahwa perguruan itu sangatlah berbahaya dan sangat menyesatkan. Oleh karena itu, Raden Patah pun memerintahkan untuk secepatnya menangkap Mak Lampir. Lampir harus ditangkap. Raden Patah pun bertanya kepada Syekh Sunan Kudus siapa yang paling pantas mendapatkan tugas memimpin pasukan penyerbuan ke perguruan Anggrek Jingga. Syekh Sunan Kudus, siapakah yang paling pantas untuk memimpin penyerbuan? Setelah mengamati dengan seksama para yang hadir, penerawangan Syekh Sunan Kudus tertuju kepada Kyai Ageng Prayogo. Sekiranya Gusti Sultan berkenan, penyerbuan ke perguruan sesat itu sebaiknya dipimpin oleh Kyai Ageng Prayogo. Usul dari Kanjeng Sunan Kudus saya terima. Kepada Al-Mukarrom Kyai Ageng Prayogo, kami semua ingin mendengarkan kesediaanmu. Saya bersedia, Kanjeng Sultan. Sementara itu Mak Lampir di sarangnya di Goa Setan merasakan akan adanya bahaya yang akan menimpanya. Mak Lampir kemudian melihat yang terjadi dengan mangkok saktinya yang bisa melihat dari jauh apa yang dia kehendaki. Pimpinlah pasukan Demak. Laksanakan tugas luhur. Hancurkan perguruan sesat itu. Binasakanlah Mak Lampir. Berdebah! Akan kuobrak-abrik kerajaan Demak itu. Sultan Fatah Raja Demak. Kau belum tahu siapa aku. Mak Lampir yang marah kemudian mengirimkan santet yang ditujukan kepada Kyai Ageng Prayogo.
Beruntungnya dengan ketenangannya, Kyai Ageng Prayogo bisa melawan dan memusnahkan santet kiriman itu. Tak lama datanglah Syekh Sunan Kudus yang mengatakan kepada Kyai Ageng Prayogo bahwa Mak Lampir bukanlah orang sembarangan. Karena itulah Sunan Kudus kemudian membekali Kyai Ageng Prayogo sebuah tongkat untuk dijadikan senjata melawan Mak Lampir. Sunan Kudus juga menyarankan kepada Kyai Ageng Prayogo untuk membuat sebuah peti dari kayu besi yang dipatek tiap sudutnya dengan patek emas. Peti itulah yang nantinya untuk mengurung Mak Lampir. Mak Lampir tidak bisa mati karena menguasai Kala Pralaya Braja. Buatlah peti dari kayu besi hitam, lalu pantek keempat sudutnya dengan pantek emas. Aku harus cari bantuan. Gusti Roro Kidul. Di tempat lain, Mak Lampir yang sadar akan bahaya yang akan dihadapinya meminta pertolongan kepada Kanjeng Ratu Kidul yang kemudian memberinya Mak Lampir sebuah senjata sakti berupa cambuk. Hamba mohon pertolongan. Kau ingin menang lagi? Tapi kali ini musuh hamba ingin memusnahkan hamba. Mereka bersumpah akan membinasakan hamba. Sunan Kudus menyuruh Kyai Ageng Prayogo. Tapi siapa yang sanggup menghadapi Sunan Kudus? Kau tidak akan menang melawan Sunan Kudus. Tolonglah hamba, Gusti Ratu. Mereka tidak main-main dengan sumpahnya. Ini untukmu. Terima kasih, Gusti Ratu. Jalan. Akhirnya hari penyerbuan pasukan Demak yang dipimpin Kyai Ageng Prayogo kepada perguruan anggrek jingga pun tiba. Mak Lampir dengan cambuk saktinya bisa dengan mudah menghancurkan para pasukan Demak. Pasukan Demak sudah datang, Guru. Akulah Mak Lampir. Perguruanmu perguruan sesat. Kuperintahkan kau menyerah. Allahu Akbar. Kyai Ageng Prayogo pun langsung melawan Mak Lampir. Pertarungan sengit antara Kyai Ageng Prayogo melawan Mak Lampir pun terjadi. Mak Lampir yang membawa senjata sakti pemberian Ratu Kidul sangatlah menyulitkan Kyai Ageng Prayogo. Ditambah Mak Lampir yang tak bisa mati, membuat seakan-akan serangan Kyai Ageng Prayogo sia-sia. Akhirnya di suatu kesempatan, sesuai pesan Sunan Kudus, maka Kyai Ageng Prayogo menggunakan peti yang telah disiapkannya untuk mengurung Mak Lampir. Setelah berhasil memasukkan Mak Lampir ke dalam peti, peti itu kemudian dibawa ke dalam gua sarangnya Mak Lampir sendiri. Kyai Ageng Prayogo kemudian menghancurkan gua itu, hingga terkuburlah Mak Lampir di dalam guanya sendiri. 130 tahun berlalu, kerajaan Demak yang dulu memusuhi Mak Lampir sudah lama runtuh dan kini telah berganti masa kerajaan Mataram. Suatu hari, ada dua orang pemburu yang tengah mengejar binatang buruannya.
salah satu dari mereka tiba-tiba terjatuh di sebuah lubang. Melihat kawannya terjatuh, pemburu yang satunya pun ikut menyusul untuk membantu kawannya. Ternyata pemburu itu terperosok ke dalam sebuah gua, di mana gua itu adalah gua untuk mengubur mak lampir. Melihat tempat yang menyeramkan itu, mereka berdua mencoba untuk keluar dari tempat itu. Namun, tak sengaja mereka melihat peti yang mengubur mak lampir. Sialnya, mereka malah mengira bahwa peti itu adalah peti harta karun, karena mereka menemukan 4 pasak paku yang terbuat dari emas. Paku emas? Pasti dalam peti ini lebih banyak emasnya lagi, Jan. Dan kemudian mereka pun membukanya. Setelah dibuka, salah satu dari mereka terkejut dan sangat ketakutan karena ternyata isinya adalah mayat. Sementara pemburu yang satunya melihatnya berbeda dengan kawannya. Dia melihat bahwa peti itu berisikan banyak emas. Emas semuanya. Melihat ada yang tidak beres, satu dari mereka berniat segera meninggalkan tempat itu. Namun, kawannya justru berpikir buruk kepada kawannya yang mengajak untuk segera pergi dari tempat itu. Tinggal seperti itu. Ayo kita pulang. Kau serakah, Sarma. Kau ingin menguasai sendiri. Sarjan, sadar, Sarjan. Dengan kesalahpahaman itu, maka terjadilah perkelahian antara mereka berdua, hingga salah satu dari mereka akhirnya mati tepat di atas peti mak lampir. Dan darah yang menetes dari pemburu itu tepat menetes di tubuh mak lampir, hingga membuat mak lampir terbangun kembali. Prayogo, kau pasti sudah lama mampus. Semua keturunanmu yang akan menerima pembalasanku. Suatu malam di sebuah desa digegerkan dengan ditemukannya beberapa warga yang tewas dengan luka cakar di wajahnya. Ya, itu adalah perbuatan mak lampir yang menuntut balas kepada keturunan Kiai Ageng Prayogo. Rahmat, pembunuhan itu semakin kejam. Tidak hanya 1-2 orang saja. Sultan Agung yang mendengar tentang adanya serangan kepada rakyatnya langsung menyuruh senopatinya untuk menangkap pengacau itu, tanpa mereka ketahui bahwa itu adalah ulah mak lampir. Biar dengan tangan hamba sendiri yang akan meringkus Durjana itu. Cepat selesaikan. Sendiko, Gusti. Scene kemudian berpindah di mana terjadi pertarungan antara seorang kiai keraton melawan seorang wanita tua bernama Nyai Bidara yang menyebut dirinya Nini Towo. Sebenarnya Nyai Bidara tidak sedang melawan kiai keraton, melainkan mak lampir yang memang merubah wujudnya. Namun, karena menurut pandangan para prajurit yang dilawan Nyai Bidara adalah kiai keraton, maka mereka pun menangkap Nyai Bidara. Biarkan. Siapa kamu? Nini Towo. Bicara yang benar. Kanjeng mau aku berbohong? Kenapa ditangkap? Hamba melihat perempuan tua ini bertarung dengan Kanjeng Kiai Keraton, Syekh Aliang. Sultan Agung yang mendengar tertangkapnya seorang wanita tua, maka dia berpikir bahwa wanita tua itulah yang membuat kekacauan rakyatnya akhir-akhir ini. Nini Towo itu bukan wanita sembarangan. Ilmunya tinggi sekali. Bawa dia ke sini.
Sendiko Gusti. Celaka Kanjeng Tumenggung. Tawanan melarikan diri. Hah? Beruntung Nyai Bidara bisa melarikan diri saat akan dihadapkan kepada Sultan. Luar biasa. Sultan kemudian menyuruh 2 punggawanya untuk menangkap kembali wanita tua itu. Tangkap perempuan pengacau itu. Hidup atau mati. Sendiko Gusti. Sementara itu di desa, Mak Lampir masih terus memburu keturunan Kiai Ageng Prayogo. Salah satunya adalah Farida dan juga ibunya yang memang keturunan Kiai Ageng Prayogo. Oh, anaknya Harun Hambali. Anak Harun Hambali, keturunan Kiai Ageng Prayogo. Ibu Farida berhasil dibunuh Mak Lampir. Beruntungnya Farida berhasil selamat karena sebelum kejadian Nyai Bidara sempat memberikan Rajah Wahyu Agung kepada Farida. Sementara ibunya menolak, bahkan mengusir Nyai Bidara karena menganggapnya orang gila. Kau apakan anakku? Ini Raja Wahyu Agung, penangkal bala, supaya anakmu ini selamat dari ancaman Mak Lampir, manusia setan. Mana ada setan berbentuk manusia? Kau dan anakmu ini adalah keturunan Kiai Ageng Prayogo. Kalian dalam bahaya. Biarlah aku bantu kalian. Tidak, pergi. Ayah Farida yang sempat melihat pelaku pembunuh istrinya, sayangnya tak mengenal sosok Mak Lampir. Sehingga saat ditanya oleh senopati kerajaan, dia hanya mengatakan bahwa pelakunya adalah seorang nenek-nenek. Yang mencekiknya nenek-nenek? Betul Kanjeng, seorang nenek-nenek. Sehingga senopati yang mendengar itu berpikir bahwa wanita tua yang dimaksud pastilah Nyai Bidara atau Nini Towo. Di suatu malam di tengah pekuburan, Nyai Bidara tengah melakukan ritual pemanggilan arwah. Ya, Nyai Bidara tengah memanggil Mak Lampir. Rupanya Nyai Bidara masih terus bertekad untuk menangkap Mak Lampir. Mak Lampir, datang. Datanglah. Beraninya memanggil aku. Lancang. Aku Nyi Bidara, murid Ki Banaspati. Dengarkan Lampir, aku yang akan mengembalikan kau ke dalam liang kubur. Berdebah, aku robek mulutmu. Terjadilah pertaruhan sengit antara Nyai Bidara dan Mak Lampir. Nyai Bidara memang sakti, dia bisa mengimbangi kesaktian Mak Lampir. Terlihat ilmu keduanya seimbang. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Berhasilkah niat Nyai Bidara untuk menangkap Mak Lampir? Nantikan di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.